Ya, polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan FA. Kakortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto dalam konferensi pers bersama dengan DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah sebagai tersangka. Namun pada penetapan ini, mantan Jampitsus Febri Adriansah belum dilakukan penahanan. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli dan juga melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Ya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri, ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Ya, Febri mengajukan mundur dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli. Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegakan hukum seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Semua pihak diimbau menghormati proses hukum yang berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, polisi memamerkan barang bukti hasil penggeledahan di 13 titik. Dan 15 saksi juga telah diperiksa polisi dalam kasus ini. Ya, 74 kg emas batangan, tumpukan uang ratusan miliar dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura merupakan barang bukti hasil penggeledahan polisi di 13 lokasi. Emas seberat 74 kg disita dari rumah Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor. Selain tumpukan batangan emas, tampak dipajang belasan kotak kontainer berisi berbagai barang bukti, termasuk 2 layar komputer. Dalam kasus dugaan pencucian uang ini, polisi sudah memeriksa 15 saksi. Ya, emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus Febri Adriansyah lebih berat dari emas yang ada di Puncak Tugu Monas. Ya, bahkan total nilai emas rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan.
Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai Rp196,1 miliar. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Bukan dilimpahkan ke KPK, kasus mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah justru dilimpahkan ke Kejagung. Ya, KPK menyebut hanya menangani kasus yang sudah sesuai kriteria, sesuai undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel, polisi langsung menyerahkan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi mempercepat 3 kasus mega korupsi yang tengah menjeratnya. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pertanyaan lalu mengemuka, kenapa kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri tidak dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK? Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK hanya bisa mengambil alih perkara jika sudah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya, mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya, baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini nggak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan, dan lain-lain pasti susah, itu kan asumsi. Nah, kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelumnya, polisi menggeledah 13 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap untuk 3 perkara yang berbeda, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi akhirnya menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, menyebut pelimpahan tersangka ex-Jampitsus dari polisi ke Kejaksaan Agung banyak melabrak aturan. Boyamin mendesak Polri segera membatalkan pelimpahan Febri ke Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Kalau pelimpahannya kepada jaksa ya ini jeruk Bali dimakan jeruk keprok, atau jeruk keprok dimakan jeruk Bali jadinya gitu, jeruk makan jeruk gitu. Nah, mestinya kalau pelimpahannya kepada KPK gitu kan. Nah, kalau diserahkan kepada kejaksaan ini perkara masih bisa jadi mentah. Ya, dalam sepekan terakhir, kehidupan ex-Jampitsus Febri Adriansyah seakan jungkir balik. Dari dikaitkan dengan 3 kasus mega korupsi, menyimpan ratusan miliar dan emas 74 kg, hingga melepas jabatan sebagai Jampitsus. Lalu siapa sangka ex-Jampitsus ini akhirnya menjadi tersangka.
Saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara. Itulah jawaban Febri Adriansah saat ditanya apakah dirinya akan mundur atau dicopot dari jabatan Jampitsus. Ia berdalih masih bertugas menyelesaikan berbagai perkara besar. Namun bak ludah yang belum kering, belum 24 jam Sabtu dini hari, Kejagung mengumumkan jika Jaksa Agung Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri sebagai Jampitsus. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Dalam sepekan terakhir, nama Febri Adriansah menjadi sorotan di tengah penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. 13 lokasi digeledah polisi. Di Deklan Signature Cafe, polisi menyita uang senilai 60 miliar rupiah. Kafe ini belakangan sebut-sebut terkait dengan Febri. Di tempat penukaran uang, penyidik menyita 7,2 miliar rupiah. Sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan juga turut digeledah. Yang menghebohkan, polisi menggeledah rumah pribadi Febri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di rumah mewah ini, polisi menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Benar, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah adalah miliknya. Namun ia menolak terkait dengan tempat lain yang digeledah polisi. Itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Tak lama polisi pamerkan hasil penggeledahan. Tidak tanggung-tanggung, polisi temukan uang tunai 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berbagai penyangkalan yang disampaikan Febri rupanya tak pengaruhi penyidikan. Setelah resmi melepaskan jabatan sebagai Jampitsus, polisi resmi menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka korupsi dan tindak pencucian uang. Setelah menjadi tersangka, selanjutnya drama apa lagi yang akan ditunjukkan Febri Adriansah? Kita tunggu saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Febri Adriansah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi sejak tahun 1996. Ya, setelah melenggang ke Gedung Bundar, karir Febri kian moncer dengan mengungkap sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu, Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya.
11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Jaksa Agung telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai PLT Jampitsus. Ya, Kejaksaan Agung pun tegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemirsa, usai Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono menjadi PLT atau pelaksana tugas Jampitsus. Ya, Rudy Margono diketahui menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejagung. Ditunjuk sebagai PLT Jampitsus itu kapan, Pak? Kamis sore atau bagaimana, Pak? Hari ini tadi. Hari ini tadi? Iya. Dini hari berarti, Pak? Soalnya pengumumannya dini hari atau seperti apa, Pak? Kenapa? Jam berapa tepatnya, Pak, menerima telepon? Pak, pengumuman dini hari. Oh, dini hari ya? Didapat telepon dari Jaksa Agung langsung atau bagaimana? Ya, itu kan teknis ya. Yang jelas kami ditunjuk amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas teknis manajerial di Jampitsus. Bapak Eva-nya di mana, Pak? Selanjutnya akan bagaimana, Pak, soal penegakan hukum di Jampitsus? Apa yang akan jadi pokok utama? Ya, nanti kita kumpulkan teman-teman di Jampitsus, Pak Ses Jamada juga. Kita verifikasi mana-mana yang prioritas diselesaikan dulu, utamanya kasus yang dugaan ini. Kemudian yang lebih penting adalah aset recovery dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ya, Rudy Margono ditunjuk sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah yang mengundurkan diri. Ya, Rudy pernah menjabat Kabadiklat Kejagung dan Kejati DKI Jakarta. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono sebagai PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menggantikan posisi Febri Adriansyah. Penunjukan tersebut dilakukan setelah Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Alasan pengunduran diri Febri untuk menjaga komitmen, integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum, mengingat sedang ada proses hukum yang saat ini ditangani penyidik Polri. Rudy Margono merupakan jaksa senior kelahiran Magetan, Jawa Timur pada 6 Desember 1969. Ia menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya pada 1992, kemudian meraih gelar magister hukum dari Universitas Gadjah Mada pada 2002. Pendidikan akademiknya berlanjut hingga meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Brawijaya pada 2021. Sebelum dipercaya menjadi PLT Jampitsus, Rudy menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas. Ia juga pernah memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kejaksaan RI, serta menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan kejaksaan, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pengalaman di bidang pembinaan dan pengawasan menjadi salah satu alasan penunjukannya mengisi kekosongan jabatan Jampitsus.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang disampaikan pada 29 Maret 2026 untuk pelaporan periodik tahun 2025, Rudi Margono tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 7,2 miliar rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan Istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun dirinya juga menjelaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribka Satria dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Patung Senayan, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Bribka Satria, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih Safa dan juga Nata, dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi ini saya berada di kawasan Simpang Patung Senayan Jakarta Selatan, di mana Car Free Day Sudirman Tamrin hingga saat ini masih berlangsung, dan juga pada saat ini saya akan mengajak Anda melihat secara langsung bagaimana keramaian aktivitas warga yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga. Selain itu juga sementara masih berlangsungnya Car Free Day Sudirman Tamrin, rekayasa arus lalu lintas masih diberlakukan oleh anggota kami yang berada di lapangan, seperti kendaraan dari Jalan Patimura hanya dapat menuju ke arah Palmerah maupun menuju ke arah Jalan Asia Afrika, sementara untuk lalu lintas dari arah Blok M hanya dapat menuju atau seluruhnya dialihkan menuju ke arah Jalan Asia Afrika. Terkait dari rekayasa arus lalu lintas tersebut, bagi Anda para pengendara yang akan berencana melintasi kawasan ini, mengingat kegiatan Car Free Day masih berlangsung hingga pukul 10 pagi nanti, agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Seperti yang saya jelaskan di awal, memang Car Free Day masih berlangsung hingga pukul 10 pagi. Banyak warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga, dengan bersepeda yang melintasi kawasan ini. Juga bagi Anda para pengendara juga dihimbau agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk lalu lintas yang akan menuju ke arah Senayan ataupun yang akan menuju ke arah Sudirman, hingga saat ini masih sementara diberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Seluruhnya kendaraan dialihkan menuju ke arah Jalan Hang Tuah Raya maupun Jalan Hang Tuah 1. Selanjutnya nanti akan bermuara di Jalan Asia Afrika dan juga dapat melanjutkan perjalanan menuju ke daerah sesuai dengan tujuan Anda. Untuk secara umum lalu lintas dalam keadaan kondusif, lancar. Untuk rekayasa arus lalu lintas ini berlangsung hingga pukul 10 pagi nanti. Selain itu juga perlu kami informasikan, pada pagi tadi juga sempat adanya event lari dari Vision Run yang diberlakukan beberapa rekayasa arus lalu lintas juga di sekitar kawasan Patung Senayan di tempat saya melaporkan. Namun untuk kegiatan event lari tersebut
tersebut belum lama saja sudah berakhir untuk lalu lintas yang tadinya rute Transjakarta sempat diberlakukan pengalihan untuk saat ini sudah diberlakukan normal. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi kasus kecelakaan sebanyak 217 kasus kecelakaan dengan rincian yaitu 17 meninggal dunia, 30 korban luka berat dan juga 322 korban luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 30%-nya terjadi karena kecerobohan pengemudinya. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat mengingat keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas polisi lalu lintas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan terkait dari itu, kami mengingatkan akan pentingnya kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui WhatsApp center di nomor 085871500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Bribka Satria atas laporannya langsung dari kawasan Patung Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.